Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman dan merenungkan firman bersama-sama, dan saya harap semuanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas, berkati kami semua, supaya kami dimampukan untuk menyampaikan dan juga mendengarkan firman-Mu, dan juga Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami berubah oleh firman-Mu. Hati pikiran kami dikuasai oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan waktu kami juga dikuasai oleh Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada minggu ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Sekali lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua perumpamaan yang dikisahkan di dalam Injil Matius, maka kita bisa membuat satu tema khotbah pada hari ini, nilai kerajaan sorga mengubah hidup kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita hari-hari ini bukan hanya sejak sekarang ini, tetapi sejak dari dulu dibangun atas nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dibangun atas ukuran-ukuran yang sudah ditanamkan secara terpola dari dahulu sampai sekarang ini. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana nilai kerajaan sorga itu mengubah hidup kita sebagai orang yang percaya. Apa yang diubah? Ada 4 pelajaran penting yang kita ambil dari perumpamaan tentang kerajaan sorga ini. Pelajaran penting yang pertama adalah di sini kita melihat bahwa kerajaan sorga itu mengubah prioritas utama kita. Apa yang menjadi prioritas utama kita hari-hari ini? Tentu manusia berpikir bahwa apa yang paling utama berbicara tentang kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Apa itu? Makanan, minuman, pakaian. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana di dalam dua perumpamaan yang digambarkan di dalam Injil Matius. Di sini dikatakan bahwa menunjukkan sebuah situasi yang sangat mendesak, menunjukkan sebuah keadaan yang terjadi secara segera tanpa ditunda-tunda. Karena kita di sini melihat bahwa dikatakan di sana ada seorang yang seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Apa yang dilakukan orang ini? Dia segera menjual hartanya untuk membeli ladang itu, hanya untuk mengambil harta yang terpendam di dalam ladang itu. Kemudian perumpamaan yang kedua berbicara hal yang sama. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika dia menemukan, dengan segera pula dia menjual segala harta miliknya,
hanya untuk membeli mutiara itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah keadaan yang mendesak, keadaan yang begitu segera terjadi begitu saja tanpa ditunda-tunda. Ketika saya membaca bagian ini, saya tidak melihat di dalam ada sebuah peristiwa tawar-menawar. Padahal di dalam itu dikatakan ada seorang pedagang. Tentu kalau kita berbicara tentang pedagang, tentu kita berbicara bagaimana mereka memiliki keahlian di dalam tawar-menawar. Mereka memiliki keahlian tentang perubahan harga dari waktu ke waktu. Mereka memiliki keahlian bagaimana cara mencari untung di dalam jual beli barang. Tetapi di sini kita tidak melihat situasi itu, dan yang lebih hebatnya lagi bahwa mereka mengambil resiko menjual semua hartanya tanpa tawar dan membeli apa yang mereka temukan itu. Artinya bahwa dengan begitu mendesaknya keadaan ini, mereka rela mengambil resiko. Mereka tidak lagi memikirkan makanan hari ini, makanan besok. Artinya mereka tidak memiliki ambisi yang lain selain ambisi untuk memiliki harta yang terpendam atau mutiara yang indah itu. Artinya bahwa mereka memiliki ambisi, jikalau itu digambarkan sebagai sorga, mereka memiliki ambisi hanya untuk memiliki sorga. Tidak ada ambisi-ambisi yang lain. Artinya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan? Jikalau mereka mengabaikan kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam kehidupan mereka untuk surga, maka kerajaan surga itu ternyata mampu mengubah prioritas utama manusia. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai 34, di sana juga kita akan melihat bagaimana di dalam Injil tersebut memberitahukan kita hal yang sama, bahwa kerajaan Allah merupakan kebutuhan yang mendesak dan utama bagi manusia. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Di dalam ayat ini berbicara tentang hal-hal yang mendasar yang ada dalam kehidupan manusia. Apa itu? Dia berbicara tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Dan ayat yang ke-32 dikatakan di sana, dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang masalah pokok utama untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia seperti makan, minum, dan pakaian seringkali menjadi alasan kita untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Sering ini menjadi alasan kita tidak berdoa di pagi hari. Sering ini menjadi alasan bagi kita tidak membaca firman setiap hari. Sering ini menjadi alasan bagi kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita beralasan jikalau kita sibuk mencari makanan, minuman, pakaian, bahkan kebutuhan kita, sehingga kita tidak beribadah, berdoa, baca firman. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan juga tahu kalau kita sedang sibuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-32 bagian B di dalam Matius 6 ayat 32 bagian B dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa, Bapak, Ibu? Bahwa makanan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari Tuhan tahu. Dan kadang-kadang kita berkata, saya ke gereja nggak apa-apa, saya nggak berdoa kepada Tuhan nggak apa-apa, saya nggak baca firman nggak apa-apa. Karena juga Tuhan tahu bahwa saya ini sedang sibuk mencari kebutuhan kehidupan saya untuk sehari-hari. Saya mau katakan, sekalipun Tuhan tahu kita sibuk, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengatakan kepada kita di ayatnya yang ke-33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada.
Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan sebuah hal-hal yang utama dalam hidup kita. Kalau kita berbicara apa yang kita makan hari ini, besok ini berbicara tentang keadaan yang begitu mendesak. Bukan keadaan yang berkelimpahan, tetapi keadaan yang kekurangan, yang harus dipenuhi hari ini, yang harus dipenuhi besok. Tetapi Tuhan, walaupun Tuhan tahu bahwa kita dalam keadaan mendesak, Dia tetap mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya semendesak apapun kebutuhan kita di dunia ini untuk bertahan hidup, jauh lebih penting dan lebih mendesak kebutuhan mencari kerajaan Allah. Di dalam firman Allah yang hidup, ayat 34, di dalam firman terjemahan firman Allah yang hidup, Matius 6 ayat yang ke-34 dikatakan di sana, jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Sekali lagi, esok pun Allah akan memelihara kalian. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan tidak melarang kita bekerja. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita bekerja. Tuhan mau kita jadikan kerajaan sorga sebagai kebutuhan utama atau prioritas yang utama, sebagai kebutuhan yang mendesak. Jika itu terjadi, saya sangat percaya maka akan ada suasana kerajaan sorga di dalam rumah tangga kita. Ada kepenuhan, ada kelimpahan di rumah tangga kita. Jikalau sorga menjadi prioritas utama kita, saya sangat percaya bahwa selalu ada waktu untuk bangun mesbah keluarga sebelum aktivitas yang lainnya. Kita akan berusaha bangun lebih pagi untuk membangun mesbah keluarga yang bisa membangun jemaat, untuk bisa memiliki pola hidup yang mengejar sorga. Kita akan selalu setia beribadah minggu sekalipun kita di tengah-tengah kesibukan, karena prioritas kita yang utama adalah sorga. Kita akan selalu ada kesempatan menyaksikan Kristus di tengah-tengah kesibukan kita. Itu pelajaran yang pertama. Nilai kerajaan sorga mengubah hidup kita. Artinya bahwa kerajaan sorga mengubah prioritas utama kita. Yang kedua adalah bahwa kerajaan surga menuntut perubahan karakter. Di sini kita melihat di dalam perumpamaan ini bahwa mereka telah terlepas dari hal-hal mencintai harta mereka, terlepas dari rasa cinta kepada dunia ini, sehingga karakter mereka begitu berubah ketika mereka menemukan surga, ketika menemukan harta yang terpendam, ketika menemukan mutiara yang indah. Mereka rela melepaskan itu semua dan membeli atau mengejar surga itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-20, ada ayat Matius pasal 19 ayatnya yang ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saya akan baca firman Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-18. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ini kisahnya adalah tentang seorang muda yang sangat kaya raya. Ketika waktu itu dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan untuk masuk di dalam kerajaan surga? Di ayat yang ke-18 dikatakan dari situ, kata Tuhan Yesus kepada orang itu, kata orang itu kepadanya, perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu di ayat yang ke-20, Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Orang kaya ini ingin masuk surga, tetapi dia tidak melepaskan keangkuhannya. Dia merasa sombong, dia merasa mampu bahwa saya ini bisa masuk surga dengan kekuatan saya sendiri. Saya sudah melakukan semuanya itu. Bapak Ibu, di dalam Injil ini kita melihat bahwa
Untuk memiliki surga dibutuhkan pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh itu apa? Yang pertama adalah merasa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah konsep kerajaan Allah. Kita harus memberitahu Tuhan bahwa kita ini tidak mampu tanpa Tuhan. Ketika kita membaca tentang perumpamaan atau tentang orang kaya ini, dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan semuanya itu, dia merasa mampu. Ini sangat berbanding terbalik ketika Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 dikatakan, Lukas pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-10 katakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, di ayat 10 bagian B kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau menjala manusia, engkau akan menjadi penjala manusia? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang mengakui ketidakmampuannya, pribadi yang mengakui keberdosaannya. Dia tidak mampu mencapai surga tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga di situ dikatakan engkau akan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga menuntut perubahan karakter hidup kita. Jadilah orang yang rendah hati, yang mengakui ketidakmampuan di hadapan Tuhan, yang mengakui keberdosaan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita membaca kembali di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke 21 dikatakan kepada orang kaya itu, Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Di sini kita melihat bahwa untuk mengalami pertobatan yang sungguh, selain kita merendahkan diri, ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, yang kedua adalah kita harus melepaskan rasa cinta kita akan dunia ini serta segala isinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam perumpamaan ini bahwa orang yang kaya ini adalah pribadi yang tamak. Apa artinya tamak? Dia ingin memiliki hartanya saat ini, dan pada saat yang sama dia juga ingin memiliki surga. Dan ketika Yesus mengatakan engkau harus melepaskan rasa cintamu kepada hartamu, maka engkau akan memperoleh surga, dia tidak berani melepaskan itu. Artinya apa? Pertobatan yang sungguh adalah melepaskan rasa cinta kita kepada dunia ini dan datang mengikuti Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, setelah engkau menjual semua hartamu itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, dia berkata kepadanya di ayatnya yang ke 21 dikatakan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Lepaskan semua kepercayaan kita yang lainnya. Percaya kepada Tuhan Yesus saja. Akui ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Lepaskan rasa cinta kita kepada dunia dan cinta Tuhan Yesus. Percaya dengan sungguh-sungguh dan ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka surga itu akan menjadi milik kita. Sekali lagi kerajaan surga menuntut perubahan karakter hidup kita. Firman Tuhan katakan Matius pasal 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa kita perlu bertobat? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Lepaskan rasa cinta kita kepada dunia ini. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, Mamon atau Allah. Kita tidak bisa hidup di dalam dua kepercayaan.
kita hanya bisa hidup percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi hidup. Jangan angkuh, jangan sombong. Akui ketidakmampuan kita dan percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hanya satu alasan mengapa kita bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Kebenaran yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari perumpamaan ini adalah bahwa kerajaan sorga mengubah cara kita menghargai dan memberi yang terbaik kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nilai ukur kita, saya tadi dari awal katakan bahwa nilai ukur kita di dalam masyarakat sudah terpola. Kadang-kadang kita menilai atau mengukur sesama kita berdasarkan latar belakang keluarganya. Kadang juga kita menilai dan mengukur berdasarkan status sosialnya. Kadang kita menilai orang lain berdasarkan kekayaan atau hartanya. Kadang kita juga menilai berdasarkan seberapa tinggi pendidikannya. Kita juga kadang menilai seberapa tinggi jabatannya di dalam pekerjaan. Dan nilai-nilai ini menjadikan kita, jikalau sudah kita menilai diri kita, mengukur diri kita dengan cara yang demikian, maka secara otomatis ini sangat menentukan bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sehingga mungkin bisa saja muncul kesan bagaimana kita memandang rupa kepada orang lain. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi juga kita akan merendahkan orang lain. Bisa jadi juga kita acuh tak acuh kepada orang lain. Bisa jadi juga yang paling lebih parah adalah bisa jadi kita bisa menghakimi orang lain karena keadaan-keadaannya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ukuran itu yang dipakai oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa hari ini Tuhan tidak akan pernah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena jikalau Dia memandang dari status kita, siapa kita, apa yang perlu kita banggakan. Kita di hadapan Tuhan hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Namun tetapi kemudian Tuhan tidak pernah melihat semua status kita itu, tetapi Dia turun datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dia datang untuk membawa nilai sorga kepada kita. Dia datang untuk memberikan sorga kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali lagi bahwa Allah memandang kita dengan cara pandang sorgawi. Demikian halnya pun dengan kita. Jikalau kita mau menghargai orang lain, jikalau kita mau menghormati orang lain, miliki cara pandang kerajaan sorga, sehingga kita mudah mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi semua manusia tanpa memilih-milih. Memiliki cara pandang yang demikian, sehingga kita juga mampu memberi yang terbaik bagi orang lain. Mungkin selama ini kita memberikan sesuatu yang berharga buat anak kita. Mungkin selama ini juga kita memberikan sesuatu yang berharga buat adik kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita. Sekali lagi, jikalau kita tahu bahwa surga merupakan hal yang paling terbaik, hal yang paling penting, maka kita tahu apa yang perlu kita berikan kepada keluarga kita atau kepada sesama. Boleh kita memberikan harta duniawi, jangan sampai kita lupa memberikan surga sebagai pemberian yang terbaik. Beritakan Tuhan Yesus kepada keluarga, kepada anak, kepada sesama kita, supaya mereka juga memiliki surga seperti kita memiliki surga. Sekali lagi, surga atau kerajaan surga mengubah cara kita menghargai dan memberi yang terbaik kepada orang lain. Pelajaran yang keempat atau pelajaran yang terakhir di dalam perumpamaan ini, kerajaan surga mengubah sikap hati kita dalam berkorban. Saya membaca di dalam ayat itu, di dalam perumpamaan itu, di ayatnya yang ketiga, di dalam sekali lagi di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-44 dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kita melihat di sini bahwa pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keempat,
Di dalam perumpamaan ini yang perlu kita pelajari adalah bahwa kerajaan surga itu mengubah sikap hati kita dalam berkorban. Di situ dikatakan oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Orang ini dengan sukacita berkorban. Kadang-kadang kita saja berkorban untuk Tuhan ketika tidak sesuai dengan ego kita. Mungkin kita sudah setia beribadah, setia ke gereja, setia memberi perpuluhan, setia segala-galanya. Kita merasa bahwa saya sudah setia dengan semua hal yang berkaitan dengan ketaatan saya. Tetapi saya tidak tercapai apa yang saya mau. Ketika ego kita tidak dipenuhi, kita merasa kecewa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita marah mengeluh. Kadang-kadang kita mempersalahkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, jikalau kita memang orang-orang yang benar-benar memiliki surga, sekali lagi pelajaran yang terakhir adalah kerajaan surga mengubah sikap hati kita dalam berkorban. Tidak ada kecewa kepada Tuhan apapun keadaan kita. Karena segala sesuatu apa yang kita alami mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan yang kita ambil selalu mengandung risiko. Sama di dalam perumpamaan ini juga. Ketika dia berkorban hartanya, dia mengambil risiko. Risiko apa? Dia pasti kehabisan hartanya. Dia pasti tidak memiliki apa-apa, tapi dia rela mengambil risiko. Sangat terlihat di dalam perumpamaan itu bahwa ia rela menjual atau melepaskan semua miliknya untuk kerajaan Allah. Kita pun kalau mau menerima kerajaan Allah perlu berkorban secara sukacita di dalam Tuhan. Tidak perlu kecewa, tidak perlu mengeluh. Kita bersukacita di dalam pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita rela melepaskan rasa nyaman kita untuk melayani Tuhan. Mungkin kita rela bangun lebih awal supaya kita hari Minggu bisa ibadah pagi jam 6. Mungkin kita biasanya tidur sampai siang, tetapi kita perlu berkorban dengan sukacita. Bangun lebih awal untuk beribadah hari Minggu, jangan sampai enggak beribadah. Bangun lebih awal untuk membangun mesbah keluarga. Kurangi nonton untuk bisa membaca firman Tuhan, entah itu drama Korea, entah itu nonton bola, entah nonton apa aja sehingga enggak ada waktu untuk firman. Korbankan itu semua dengan sukacita dan ambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Sukacita dalam memberi, dalam pertobatan, mengorbankan rasa aman dan rasa nyaman kita. Sukacita juga di dalam ketaatan, dalam pelayanan. Gak usah mengeluh di dalam pelayanan. Bersukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Paulus katakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Mungkin di tengah-tengah dunia ini kita mengalami penderitaan karena kerajaan surga, karena cinta kita kepada kerajaan Allah. Tetapi lakukanlah itu dengan sukacita, karena nilai kerajaan surga itu lebih mulia dibandingkan dengan apa yang kita alami selama ini. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mendengar firman, supaya kami semua mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang mengubah dengan kerajaan Allah, hidup kami diubahkan. Kerajaan Allah menjadi prioritas kami Tuhan. Yang kedua, karena kerajaan Allah, karakter kami harus diubahkan. Yang ketiga, karena kerajaan Allah kami harus mengubah cara kami menilai orang lain, menghargai orang lain, dan juga cara kami memberi yang terbaik kepada orang lain. Kami harus memberi surga sebagai pemberian yang terbaik kepada mereka.
Dan kerajaan surga juga telah mengubah hidup kami untuk berkorban dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan itu terus berbicara dalam hidup hamba-Mu dan hidup semua jemaat, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu pengumuman khususnya untuk kaum wanita. Pada hari Kamis minggu depan tanggal 21 Oktober ada ibadah kaum wanita di gereja jam 5 sore. Jadi diharapkan ibu-ibu untuk bisa menghadiri ibadah kaum wanita pada tanggal 21 Oktober hari Kamis jam 5 sore di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.